warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Desti, Bu Jia? Alhamdulillah sehat ya Bu Jia. Alhamdulillah. Oke, yang diharapkan kita selalu sehat, ya. Nih pada hari ini Bu Desti dan Bu Jia akan melakukan coaching, ya. Sebelum melakukan coaching, perkenalkan dulu, saya Bu Menik Handayani, bertugas sebagai observer dan Bu Desti sebagai coach, sedangkan Bu Jia sebagai coachee. Ya. Sebelum Bu Desti dan Bu Jia melakukan coaching, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu terhadap Bu Desti. Ya. Untuk coaching hari ini, sebelum saya bertanya, akan saya jelaskan dulu terkait rubrik penilaian untuk alur pencapaiannya. Yang di dalamnya tentunya melalui alur tirta terlebih dahulu, ya. Ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada yang ketiga apa ya? Rencana. Ya, ada rencana aksi, betul sekali. Kemudian ada tanggung jawab. Ya. Kemudian yang pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bu Desti kembangkan itu apa, Bu Desti? Kalau berbicara kompetensi, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh tentu saja. Kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu Menik. Ya, baik, dari ketiga kompetensi yang sudah jenengan sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana ini yang akan secara spesifik Bu Desti kembangkan? Kalau yang secara spesifik ingin saya kembangkan tentu saja dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu Menik. Karena untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu memang lebih berat seperti itu untuk menggali apa yang ada dalam coaching seperti itu Bu. Baik, dari mengajukan pertanyaan berbobot nih, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Kalau indikator ketercapaiannya dari mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin coaching saya ini nanti Bu Jia itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu Bu Menik. Ya, baik, sudah saya catat semua di sini. Selanjutnya, monggo saya persilahkan Bu Desti dan Bu Jia untuk melakukan proses coaching. Saya akhiri dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Bu Jia, apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Desti gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Gimana ini tumben ke ruangan saya hari ini? Gini Bu, ada yang perlu saya ceritakan. Masalah di kelas tentang anak. Sebagian besar anak didik saya, murid saya di awal tahun pelajaran ini kurang percaya diri dan berani. Oh begitu. Jadi Bu Jia ingin berbicara dengan saya tentang permasalahan anak, bahwa di kelasnya Bu Jia itu banyak anak yang kurang percaya diri seperti itu ya, kurang berani. Oke. Nah, bagaimana nih memang untuk permasalahan Bu Jia ini apa sih yang ingin diharapkan? Apa sih kira-kira apa yang menjadi harapan Bu Jia dengan permasalahan tadi? Harapannya nanti ketika saya ngobrol sama Bu Desti, saya menemukan ide atau menemukan alternatif solusi dari yang saya alami seperti itu. Oke, berarti inti percakapan kali ini Bu Jia ingin berbicara dengan saya itu nanti harapannya pengen anak-anaknya di kelas itu bisa lebih percaya diri dan berani seperti itu, ya. Oke, baiklah. Baik Bu Jia, silahkan. Bagaimana sih permasalahannya bisa diceritakan dengan saya? Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Desti. Iya, sama-sama. Sebenarnya seperti ini. Untuk kelas saya sekarang masih menjadi wali kelas di kelas 4B. Ya, betul. Dengan jumlah siswa itu 34 siswa. 34 Bu Jia? Iya, lumayan ya. Dari 34 siswa itu 20 siswa perempuan, 14 siswa laki-laki. Secara akademik
hampir keseluruhan siswa itu di atas normal. Maksudnya di atas normal itu harapannya itu dari saya sudah melebihi secara akademik, atau bisa dibilang itu di atas KKM lah, seperti itu. Namun ketika mereka sudah mendapatkan jawabannya, disuruh presentasi di depan kelas, mereka tidak berani atau kurang berani dan kurang percaya diri, tidak berbanding lurus dengan kemampuan akademiknya, sehingga kelasnya itu menjadi kurang hidup atau kurang bersemangat. Padahal untuk kemampuan yang lain, untuk gambar, untuk lukis, untuk seni dan sebagainya itu sudah bagus. Tapi kenapa secara lisan atau presentasi itu kurang dapat dikembangkan, munculnya masih minimal seperti itu. Oh, baiklah. Berarti permasalahan di ujian sebenarnya untuk ketidakmampuan itu tidak ada nih. Iya, jadi memang sudah melebihi ekspektasinya Bu Jia ya. Cuma di sini ada masalahnya itu keberanian gitu, keberanian dan rasa percaya diri ketika misal maju di depan atau presentasi seperti itu nih. Saya ingin bertanya pada Bu Jia ini, berani dan kepercayaan diri itu maksudnya seperti apa menurut Bu Jia? Maksudnya saya ketika anak itu sudah bisa mengemukakan pendapatnya secara lisan, mereka kan harus mengemukakan pendapatnya secara lisannya juga secara berkelompoknya ketika presentasi dengan teman-temannya lain juga seperti itu. Inginnya saya seperti itu. Gestur tubuh saat presentasi juga memberikan keyakinan atau percaya diri. Inginnya seperti itu. Tidak hanya pendapat atau jawaban secara tertulis saja yang mereka ungkapkan dengan nilai sempurna, tetapi mereka juga punya karakter, keberanian dan percaya diri yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oh iya. Berarti kepengennya semuanya muncul seperti itu ya Bu Jia. Oke, dari yang dikemukakan Bu Jia tadi, apa saja sih dampaknya dalam pembelajaran kelas dengan kondisi yang seperti ini? Kondisi seperti itu menimbulkan kelas sepertinya pasif. Padahal anak-anak itu sebenarnya sudah mampu dalam materi tersebut, mampu menyerap, mampu mengomunikasikan dalam bahasa tulis, tetapi mereka belum mampu, belum pede mengomunikasikan dalam bahasa lisan atau presentasinya. Ini sangat-sangat membuat saya berpikir ulang bagaimana saya memprogramkan selanjutnya. Baiklah. Nah, seperti yang sudah diceritakan gini Bu Jia, kalau misalnya dengan keadaan kondisi seperti itu, jika direntangkan dari angka 1 sampai 10 sekarang ini Bu, itu sudah berada di posisi berapa upaya yang sudah dilakukan? Kalau rentang posisinya, kalau kita lihat dari siswa perempuan itu masih 5. Tapi kalau dilihat dari siswa laki-laki yang 14 anak itu sudah rentangnya 6. Lebih tinggi yang laki-laki ya? Lebih berani yang laki-laki. Walaupun secara dominasi jenis kelamin lebih banyak yang perempuan. Jadi secara kemampuan akademik itu bagus, tetapi secara kemampuan keterampilan interpersonalnya yang kurang dikembangkan seperti itu. Oke, baiklah. Kemudian kalau tadi sekarang berada di posisi 6, harapannya nanti berada di posisi berapa? Harapan dari 89 ya. Oke, baiklah. Nah, kemudian dengan angka tersebut nih, apa sih kekuatan dari Bu Jia untuk bisa mencapai posisi tersebut atau angka tersebut? Yang pertama, dengan keinginan saya untuk murid saya percaya diri, saya juga harus memberikan contoh bagaimana seorang guru itu memberikan figur percaya dirinya dengan keteladanan. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, ilmunya adalah sabar. Ketika anak belum bisa, ayo kita pompa lagi, semangati lagi, seperti itu. Yang ketiga, telaten. Sabar sudah, telaten nggak konsisten itu ya juga nanti efeknya nggak bagus. 3 Bu, sabar, telaten, dan keteladanan. Oke, baik, bagus sekali Bu Jia. Nah, kemudian peluang apa sih yang dapat Bu Jia ambil dari kekuatan tersebut? Sebenarnya
dari kemarin saya sudah memikirkan beberapa kemungkinan ide yang bisa dilakukan. Tapi ini dengan adanya Bu Desti mungkin bisa nanti mempertebal apa yang ada di ide saya. Pertama, anak-anak tersebut yang keberaniannya kurang atau rasa percaya dirinya kurang akan saya tugasi dalam 1 hari membacakan 1 bacaan di depan kelas. Dari membaca tersebut kan lisannya sudah terbiasa. Yang pertama, yang biasanya suaranya pelan menjadi suaranya lebih keras supaya terdengar dengan orang lain. Terus memimpin setiap hari untuk kelas saya itu membaca doanya dipimpin oleh temannya. Terusan menyiapkan kelasnya oleh 1 orang, dari menyiapkan Asmaul Husna sampai membaca Pancasila sampai dirijen itu 1 anak dalam 1 hari. Nanti bergantian terus seperti itu. Setiap hari ya, seperti itu. Ketika anak tersebut kurang keluar suaranya, lisannya kurang pede atau seperti apa, biasanya saya lakukan yang namanya sugesti positif berupa di apa ya bahasanya ya, kalau bahasa Indonesia dielus ya, dielus apa ya, dielus bagian pundaknya. Kalau bagian pundak kita mengelus sebagai khusus sepertinya tidak masalah ya, tidak menimbulkan yang namanya pelecehan. Asumsi yang lain ya, seperti itu. Ya, yang saya lakukan seperti itu. Oke, baiklah Bu Jia. Nah, dari pengamatan Bu Jia ini yang dibutuhkan agar sampai di tahap tersebut itu apa saja? Oke. Tentunya nanti program yang harus saya laksanakan, kekonsistenan pelaksanaan program tersebut, sehingga nanti tidak ada anak yang baru mulai berkembang tetapi sayanya sendiri yang tidak konsisten, anak berada di posisi magel apa ya, nggak jadi bertumbuh. Oke, berarti datangnya dari Bu Jia juga ya, tentu saja yang intinya konsisten seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Jia, apakah ada rencana atau strategi lain yang bisa dilakukan Bu Jia seperti itu? Oke, strategi lainnya saya biasanya mengikutkan murid saya di ekstrakurikuler yang dimana dia membutuhkan rasa percaya diri yang luar seperti teater, terus ada lagi karate, ada lagi bina vokalia yang sudah dilaksanakan. Nanti kan dari ekstrakurikuler tersebut ada salah satu ekstrakurikuler atau beberapa yang memang ada rekomendasi dari guru kelas. Gitu. Banyak pilihan ya di ekstrakurikuler. Baik, dari tadi yang sudah dijelaskan Bu Jia, apa ukuran keberhasilan strategi yang Bu Jia sampaikan? Oke. Ukuran keberhasilannya menurut saya, 1, anak ketika maju ke depan sudah dapat bersuara dengan lantang. Gestur yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh anak tersebut sudah memancarkan keyakinan bahwa saya ini percaya diri seperti itu. Baiklah, berarti ada 2 ya, bisa bersuara dengan lantang dan ada gesturnya seperti itu. Satu lagi bisa mengemukakan pendapatnya ketika kita pembelajaran berlangsung atau aktif ya secara lisan seperti itu. Ada keaktifan ya. Oke, baiklah Bu Jia. Nah, tadi Bu Jia sudah merencanakan apa saja yang ingin direncanakan. Kemudian bagaimana nih dengan waktu pelaksanaannya? Kapan akan dilaksanakan seperti Bu Jia? Secepatnya, karena semakin cepat program ini dilaksanakan, semakin hidup kelasnya, semakin bertumbuh, berproses murid-murid. Oke, baiklah Bu Jia. Kalau secepatnya, berarti apa nih langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Iya, tentunya saya membuat program dari yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah ada buku catatan khusus untuk perkembangan anak tentang karakter percaya dirinya dan budaya. Terus kapan nih Bu Jia akan dilakukan? Karena tadi secepatnya, ini juga akan dalam waktu dekat juga minggu ini harus bisa dilaksanakan. Oke, harapannya minggu ini sudah bisa dilaksanakan ya. Oke, ide bagus sekali. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan ya Bu Jia ya. Kemudian satu lagi yang saya ingin ketahui, komitmen apa nih yang Bu Jia miliki supaya kegiatan ini memang terus berkelanjutan, berkesinambungan? Komitmennya yang konsisten dalam melaksanakan tanggung jawab, dalam melaksanakan program ini, berkeyakinan bahwa apa yang kita pegang, murid yang kita
di dalam kelas kita, anak kita sendiri yang harus dirangkul supaya bisa bertumbuh, terutama dari keberanian dan kepercayaan diri. Oke, baiklah. Berarti komitmennya konsisten seperti itu ya Bu Jia ya. Oke, baiklah Bu Jia. Alhamdulillah ya semuanya sudah Bu Jia sudah ketahui solusi dari permasalahannya Bu Jia ya. Oke, alhamdulillah. Saya doakan semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Jia, dan apa yang sudah menjadi harapan akan tercapai. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih Bu Desti. Berkat Bu Desti saya bisa menggali ide saya sendiri, menggali alternatif solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya juga doakan semoga Bu Desti kedepannya semakin sukses. Amin. Berkah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya insya Allah terlebih dahulu. Sampai ketemu minggu depan atau bulan depan dengan hasil yang nanti saya tuju. Oke, saya tunggu Bu Jia hasilnya. Oke, terima kasih kembali. Sampai jumpa. Tetap semangat ya Bu Jia. Semangat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Desti, Bu Jia sudah melakukan proses coaching dengan baik. Setelah saya amati, kegiatan coaching berjalan dengan lancar, secara keseluruhan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian kompetensi yang dikembangkan berupa tadi harapannya dari Bu Desti terkait pertanyaan berbobot sudah tercapai dan sudah dikembangkan dengan baik. Kemudian setelah melakukan coaching, yang ingin saya tanyakan nih, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi tersebut, Bu Desti? Baiklah Bu Menik, indikator ketercapaiannya tadi sudah tercapai. Alhamdulillah dari Bu Jia tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Jia. Oke, dari tinggal nanti ada tindak lanjut seperti itu. Iya, baik. Dari Bu Desti sudah puas, sudah tercapai melakukan coaching dengan Bu Asi. Oke Bu, dari pengamatan yang saya lakukan, Bu Desti sudah melaksanakan coaching dengan baik tanpa adanya asumsi dan fokus pada tujuan yang dikembangkan. Untuk selanjutnya, kompetensi coaching apa lagi nih yang ingin dikembangkan selain yang sudah dilakukan tadi? Saya kira tadi untuk pertanyaan berbobot kan Sudah bisa saya kuasai. Saya ingin ketiga-tiganya ini bisa saya kuasai, ada kesadaran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian yang terakhir saya juga bisa hadir secara penuh seperti itu. Kemudian tadi saya ulangi ada 3 kompetensi kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot, ketiganya bisa saya kuasai seperti itu Bu Menik. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti di coaching yang akan datang jenengan sudah bisa mengembangkan ketiga dari kompetensi itu, tidak hanya seperti tadi tujuannya kompetensi berbobot saja, pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan nanti ketiganya dapat dikembangkan secara maksimal. Amin. Ya, jadi untuk semua kompetensi tadi semoga nanti kedepannya Bu Desti dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Sukses dengan karirnya. Amin. Dan alhamdulillah untuk Bu Jia juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah kegiatan coaching dapat terselesaikan dengan baik, dan dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri nih Bu Desti. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jia, Bu Menik. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Bagaimana nih kabarnya nih? Selamat siang juga Bu, alhamdulillah sehat. Sehat juga Bu Asi. Bu Asi gimana ini? Alhamdulillah sehat ya. Kita bertemu di sini untuk proses coaching ya Ibu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Azizatul Istiqomah sebagai observer di sini, dan Bu Jia Melatun sebagai coach, serta Bu Menik Handayani sebagai coach. Kami di sini akan melakukan coaching dengan alur tirta ya Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam alur tirta itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada tujuan, identifikasi,
rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pasti Ibu Menik dan Ibu Jia sudah memahami alurnya. Ya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Jia sebagai coach, untuk kompetensi apa yang ingin Bu Jia tingkatkan dalam proses coaching kali ini? Terima kasih pertanyaannya Bu Asi. Dalam kompetensi coaching ada 3 dimensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga adalah pengajuan pertanyaan berbobot. Ketiganya ingin saya kembangkan. Jadi dari ketiga kompetensi itu ingin Bu Jia kembangkan semua, nggih. Lalu untuk mengajukan pertanyaan berbobot, hadir secara penuh dan sebagai pendengar aktif, apa ya menurut Bu Jia indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut? Oke. Sebelumnya kalau dispesifik lagi nanti pinginnya saya di pertanyaan berbobot. Ketika pertanyaan berbobot itu nanti indikator ketercapaiannya di mana saya bisa mengarahkan Bu Menik untuk mendapatkan ide atau gagasan terhadap masalahnya, atau pula dia menyadari bahwa dirinya mempunyai potensi yang dapat memberikan alternatif dari masalahnya sendiri. Oke, saya catat dulu ya Bu Jia. Berarti dalam proses coaching kali ini kompetensi yang prioritas yang akan Ibu Jia kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, saya catat dan selanjutnya saya persilakan kepada Bu Jia dan Bu Menik untuk melaksanakan kegiatan coaching. Silakan. Terima kasih Bu Asi. Assalamualaikum Bu Jia. Waalaikumsalam Bu Menik. Tumben nih kesini, ada apa nih? Maaf nih Bu Jia mengganggu waktunya. Boleh apa tidak ini Bu Jia? Ya boleh, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, sehat kah ini hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Jia. Yang diharapkan selalu sehat, tapi sedang sedikit kurang bersemangat. Oke, bolehlah ngomong apa yang mau diomongin. Baik, mengganggu waktunya Bu Jia nih. Ingin bercerita ini Bu Jia. Siap mendengarkan ya Bu Jia? Ya, siap, saya dengarkan. Iya ini Bu Jia. Akhir-akhir ini nih di kelas saya ada beberapa anak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi beberapa anak tersebut itu ada yang asik main sendiri, kemudian mengganggu temannya yang sedang fokus mengikuti pembelajaran, sehingga saya merasa pembelajaran yang saya lakukan ini menjadi sia-sia dan tujuannya tidak tercapai seperti itu. Oke, berarti masalah tentang fokus anak gitu. Iya. Dari percakapan nanti antara kita berdua, apa sih yang mau didapat dari Bu Menik? Tentunya yang mau didapat ya tadi mengembalikan fokus dari beberapa anak tadi, sehingga tujuan dari pembelajaran saya dapat tercapai dan tidak sia-sia dalam proses pembelajaran. Oke, ya, berarti saya garis bawahi untuk nanti percakapan 15 menit kemudian dari waktu ini Bu Menik pingin kelasnya supaya bisa fokus dalam pembelajaran seperti itu. Oke Bu Menik, bolehlah mau cerita gimana? Iya, ini mau cerita ya, lanjutkan ceritanya. Iya, jadi Ya, saya lanjutkan yang dari yang tadi itu ada beberapa siswa yang kurang fokus, entah itu asik bermain sendiri, entah itu mengganggu temannya, sehingga saya merasa pembelajaran yang saya lakukan ini menjadi sia-sia, tujuannya tidak tercapai. Kemudian saya merasa sendiri saya sudah melakukan pembelajaran belum sempurna memang, tapi saya sudah menggunakan, kebetulan nih di sekolah kan sudah ada fasilitas sarana prasarana, sudah ada Chromebook banyak ya Bu Jia, sudah saya gunakan. Memang sering saya menggunakan dalam pembelajaran terkait penggunaan Chromebook untuk membantu proses pembelajaran. Tapi memang saya akui dalam penggunaannya masih belum maksimal, saya sendiri belum sepenuhnya menguasai terkait dengan penggunaan Chromebook untuk pembelajaran. Ada yang asik fokus dengan Chromebooknya, ada yang seperti tadi saya arahkan, saya beritahu mereka asik sendiri, berlari-lari, bahkan mengganggu temannya yang sedang asik. Akhirnya saya yang merasa capek sendiri dan merasa gagal dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu ya. seperti itu. Padahal Bu Menik sudah menggunakan berbagai fasilitas sekolah dan Iya. media ya. Kalau boleh saya tanyakan Bu Menik, ukuran fokus menurut Bu Menik itu yang seperti apa?
Kalau menurut saya dari fokus itu tidak harus anak tenang ya Bu Cia, tidak harus ya. Ya harapannya saya fokus ke anak itu anak bisa mengikuti pembelajaran, kemudian pada saat saya memberikan pertanyaan atau menyuruh melakukan apa, anak tersebut bisa mengikuti, tujuan akhir dari pembelajaran saya juga tercapai. Itu yang saya harapkan. Ya, yang dimaksud fokus yang seperti itu ya. Iya. Kemudian dari kondisi yang seperti itu, apakah ada dampak positif dan dampak negatifnya? Tentunya ada. Kalau dampak positifnya karena itu cenderung ke yang negatif ya Bu Cia, jadi dampak positifnya ya otomatis kecil, lebih besar dampak negatifnya. Saya sampaikan saja dampak negatifnya ya Bu Cia. Untuk dampak negatifnya tentunya anak-anak yang tadinya fokus itu tadi menjadi terganggu. Kemudian dari anak tersebut juga tidak mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Saya sendiri merasa gagal, merasa kurang maksimal dalam proses pembelajaran, dan tujuan akhir dari pembelajaran yang saya sampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh sebagian dari murid saya. Oke. Jika diasumsikan Bumenik itu sekarang di posisi berapa? Jika rentang posisinya itu 1 sampai 10. Kalau diangkakan untuk anak-anak yang kurang fokus itu ada di posisi 5 Bu Cia. Apakah ada harapan lebih ke posisi yang 2? Oh tentunya harus ada ya, harus ada. Harapannya posisi berapa ini? Harapannya saya dinaiklah ke posisi 8 seperti itu. Jadi berarti Bumenik jangan dahulu merasa gagal, karena Bumenik masih ada harapan. Saya berharap untuk ya, menaikkan masih punya. di rentang posisi sampai berapa Bumenik tadi? Saya harapannya di posisi 8. Kalau 8. untuk ideal ke 10, saya rasa saya harus bekerja lebih keras lah ya ini ya. Oke. Posisinya 8 ya Bumenik? Iya. Dari posisi 8 tersebut kan Bumenik harus mempunyai peluang itu yang didapat ya. Dengan Bumenik tahu kekuatan diri Bumenik apa yang bisa untuk merubah kondisi seperti ini. Kira-kira kekuatan apa yang bisa merubah kondisi itu menjadi posisinya bersama? Baik. Kalau kekuatan dari diri saya tentunya saya tipikal orang yang semangatnya tinggi, kemudian mau terus belajar untuk memperbaiki diri gitu. Dan saya juga harus bersabar menghadapi kondisi anak-anak saya yang seperti itu. Dari kesabaran, terus semangat lagi, terus satu lagi Terus belajar. Oke. Dari yang tadi Bumenik sampaikan tentang kekuatannya, tentunya Bumenik membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan apa saja yang Bumenik harapkan dari kondisi saat ini? Tentunya karena kita di sekolah tidak akan lepas dari kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan dukungan yang sangat bagus sekali posisinya karena sebagai penanggung jawab di sekolah. Selain itu dari teman-teman rekan sejawat juga saya perlukan sekali karena saya juga bukan manusia yang sempurna, jadi harus banyak bertanya dengan sekeliling dan orang-orang terdekat di sekolah ya rekan sejawat kita. Saya harus sering-sering berkomunikasi, berbagi praktik baik, kemudian tidak malu bertanya. Tapi juga ada satu lagi Bu Cia, saya juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan kemitraan ya Bu Menik ya. Oke. Dari kemitraan tersebut tentunya Bu Menik sudah memikirkan ya rencana atau strateginya nih biar posisi 8 itu bisa diraih. Itu seperti apa? Untuk langkahnya yang pertama tadi karena saya harus menjalin komunikasi dengan orang tua, saya harus seperti parenting lah, kita mengadakan komunikasi, konsultasi dengan kondisi anak di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa. Kemudian tadi tentunya dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah juga harus saya sampaikan kondisi yang sebenarnya seperti apa. Dan yang tidak lupa tadi saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik, kemudian menanyakan sebelumnya anak-anak itu seperti apa, itu seperti itu. Dan tidak kalah penting juga Bu Cia, saya dari pribadi saya harus terus belajar. Tidak bosan-bosan, harus terus belajar agar menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Berarti 3 mitra ya antara guru, siswa,
sudah bagus sekali. Tetapi dari strategi itu kan memunculkan ketercapaian. Bagaimana indikator ketercapaiannya? Untuk indikator ketercapaian yang tentunya saya harapkan melihat kondisi anak yang seperti itu, tentunya saya ingin anak-anak saya itu tadi fokusnya kembali sehingga dalam pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, kemudian anak tersebut juga dapat menerima pelajaran yang saya sampaikan, dan tidak kalah penting tidak mengganggu teman-temannya yang sedang fokus dalam pembelajaran. Kayak gitu. Semuanya berjalan dengan baik ya. Kehadiran penuh berarti ya? Iya, harus itu. Oke. Untuk waktu pelaksanaannya dari rencana strateginya Bu, kira-kira dapat dilaksanakan kapan? Tentunya ya secepatnya untuk segera memperbaiki kondisi yang seperti itu. Dari sekarang ya saya inginnya dalam minggu-minggu depan saya sudah harus bisa melaksanakan yang salah satunya dengan berkomunikasi dengan anak sejawat, berkolaborasi, berbagi praktik baik. Ya secepatnya itu dalam minggu-minggu ini harus sudah dilaksanakan. Dalam minggu ini secepatnya seperti itu Iya, ya. betul. Adakah administrasi atau apa yang perlu dipersiapkan untuk dapat melaksanakan atau mengembalikan fokus anak? Ada tentunya. Pertama, bisa menggunakan buku bimbingan terkait untuk pencatatan dari kondisi anak, kemudian kemajuannya seperti apa, itu harus tercatat sehingga saya bisa merencanakan tindak lanjut ke depannya seperti apa. Itu berarti pelaksanaannya sudah, programnya sudah, buku administrasinya sudah ya. Menurut saya ini sudah ide bagus sekali, sudah berjalan dengan lancar. Untuk lebih memastikannya lagi, komitmen ke depannya untuk eksekusinya seperti apa? Kalau dikatakan komitmen, saya sebagai guru tidak segan-segan harus mempunyai komitmen itu konsisten. Konsisten tidak lekang oleh waktu, jadi selalu dan selalu konsisten. Jadi tidak hari ini semangat, kemudian karena ada sesuatu hal semangat itu turun ya. Jadi harus konsisten, semangatnya terus ditingkatkan. Itu harapannya dari diri saya itu ya. Oke, terima kasih Bu Menik. Kalau boleh saya ambil benang merahnya dari masalahnya Bu Menik tentang fokus anak dalam pembelajaran. Yang pertama adalah konsistennya dulu dari Bu Menik ya. Setelah itu program-programnya, selanjutnya ada pengadministrasian dan kolaborasi dari berbagai pihak. Seperti itu ya Bu Iya, ya. betul sekali ya. Apakah ada yang masih diobrolin lagi nih Bu Menik? Sepertinya cukup Bu Jia. Dengan saya mengobrol dengan Bu Jia, saya merasa lebih lega nih, lebih plong. Wah, ternyata ya ada solusi nih, ada. Ternyata solusi itu juga saya temukan sendiri nih di diri saya sendiri. Terima kasih ya Bu Jia ya. Berarti sampai tahap ini Bu Menik ternyata sudah menyadari bahwa dirinya berpotensi. Bu Menik itu berpotensi bisa menemukan alternatif solusi dari permasalahannya. Hanya untuk bicara, meluangkan waktu untuk bicara, melegakan hati seperti itu saja. Dari saya terima kasih sekali ini udah diajak ngobrol-ngobrol bareng. Hanya saja nanti satu saya mengucapkan terima kasih, tentunya yang kedua adalah mendoakan semoga nanti Bu Menik ke depannya dapat membersamai anak-anak, sabar, konsisten, sukses tentunya di dalam karirnya ya. Dan yang terakhir adalah bahagia, Tentu ya, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya. Oke, seperti itu, semangat terus ya Bu. Iya Bu Jia, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau meluangkan waktunya. Mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih Bu Jia dan Bu Menik. Proses coaching sudah berjalan dengan lancar dan masing-masing dari Bu Jia dan Bu Menik sudah melaksanakan perannya masing-masing dengan baik. Dari catatan saya, secara keseluruhan sudah sesuai dengan alur Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Jia sudah muncul juga, yaitu mengajukan pertanyaan berbuat ya Bu Jia tadi ya. Sudah muncul, saya di catatan saya sudah muncul dari proses coaching yang tadi sudah terlaksana. Lalu kemudian saya akan bertanya kepada Bu Jia, setelah tadi melaksanakan proses coaching, kira-kira
Menurut Bu Jia, kompetensi yang Bu Jia inginkan itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah. Indikatornya bagaimana? Oke. Dari indikator itu saya melihat coach saya atau Bu Menik itu sudah dapat menemukan idenya sendiri dalam menemukan alternatif atau solusi dalam pemecahan masalah. Bu Menik menyadari bahwa dia sendiri yang bisa memecahkan masalah, dia sendiri yang sadar akan potensinya seperti itu. Jadi saya hanya memancing pertanyaan saja, tetapi Bu Menik sudah dapat menjawab dan memberikan solusi apa yang dia bicarakan seperti itu. Oke, baik Bu Jia. Dari pengamatan yang saya lakukan, memang Bu Jia sudah melaksanakan coaching dengan baik kepada Bu Menik ya, tanpa adanya asumsi dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Untuk selanjutnya nih, kompetensi coaching apa lagi yang ingin dikembangkan? Oke, terima kasih Bu Asi. Harapannya tidak hanya satu untuk pertanyaan yang berbobot, tetapi ketiga-tiganya, yaitu kehadiran temu, pendengar aktif, mungkin di coaching-coaching selanjutnya bisa dimulai untuk dikembangkan seperti itu. Oke, jadi untuk coaching selanjutnya ingin mengembangkan seluruh kompetensi ya Bu ya. Gitu. Oke, semoga untuk coaching-coaching selanjutnya bisa lebih meningkat lagi ya Bu untuk Bu Jia dan Bu Menik. Sukses selalu untuk karirnya. Kita bertemu lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya ya. Saya sebagai observer mohon maaf apabila dalam membawakan coaching kali ini banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada Bu Menik dan Bu Jia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asi, Bu Desti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu Asi ya. Alhamdulillah ikut berbahagia ya, semuanya dalam keadaan sehat. Untuk kali ini izin nih memulai kegiatan untuk coaching. Perkenalkan dulu, saya Jia Menapun sebagai observer. Nanti Bu Azizatul Istiqomah nggih sebagai coach dan Bu Destiana Vidya Prastiwi sebagai uji. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini, saya jelaskan terlebih dahulu alur pengamatannya. Di mana alur pengamatannya nanti antara Bu Azi dan Bu Desti nanti ada coaching ya. Di mana coaching itu harus memuat yang namanya tirta. P yang pertama itu adalah tujuan yang dibicarakan dalam coaching itu seperti apa. Yang kedua adalah I, identifikasi tentang penggalian potensi bakat dari coachingnya. R-nya adalah rencana aksi dan TA-nya adalah tanggung jawab. Itu sebagian rubriknya ya, rubrik utamanya. Sedangkan nanti berikutnya saya akan menanyakan kepada Bu Asi tentang apa sih kompetensi coaching yang ingin Bu Asi kembangkan di kegiatan ini. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, tentunya untuk hadir secara penuh dahulu dalam proses coaching ini agar saya dapat memberikan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Berarti kan ada 3 ya kompetensi ya. Yang spesifiknya mau yang apa ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Indikator supaya Anda bisa diamati oleh saya dengan pertanyaan yang berbobot, indikator kesuksesannya itu seperti apa? Indikatornya saya rasa saya dapat memancing coaching untuk menyampaikan segala masalahnya tanpa ada TD aling-aling, maksud menyampaikan kepada saya dengan jujur dan lepas seperti itu. Oke. Saya catat terlebih dahulu nih Bu Azi dan Bu Desti untuk coaching kali ini adalah tentang pengembangan kompetensi pembuatan pertanyaan yang berbobot. Ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bu Azi dan Bu Desti memulai. Terima kasih Bu Jia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Azi. Waalaikumsalam Bu Desti. Bagaimana nih? Tuh main kesini ke ruangannya saya. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Azi ada waktu enggak?
Ada, tapi 15 menit ya Bu. Ya, cukup. Oke. Insya Allah cukup. Coba-coba nih, ada apa nih diceritakan? Begini Bu Aziz, saya pengen cerita tentang permasalahan di kelas saya. Ya. Di kelas saya tidak banyak jumlahnya Bu Aziz, ada 17 orang. Namun di sini dari 17 orang ini ada 3 yang kemampuannya itu kurang, terutama dalam literasinya Bu Aziz. Jadi saya bingung bagaimana menangani permasalahan ini seperti itu. Sedangkan 3 anak itu kan sudah kelas 5 Bu Aziz. 3 anak ini bermacam-macam, beragam. Kalau yang satu ini kemampuan literasinya kurang, hitung-hitungannya kurang, tapi sudah lancar membaca Bu Aziz. Kemudian yang kedua ini, anak yang kedua ini sudah bisa membaca, mengeja, baru bisa mengeja, tapi belum bisa untuk literasi dan berhitungnya. Ini secara keseluruhan hampir belum mencapai, namun membacanya sudah bisa mengeja, menulisnya juga sudah lumayan bisa menulis, cuma ya ada satu huruf yang agak kurang lah, kadang-kadang ketinggalan seperti itu Bu Aziz. Kemudian yang satu ini benar-benar nol Bu Aziz, dan saya bingung sekali, dari satu kelas ini kok ada 3 yang punya keterlambatan seperti ini, bagaimana cara mengatasinya itu saya masih bingung sekali Bu Aziz. Lalu kira-kira apa sih tujuan Bu Widi itu datang ke sini? Apa yang ingin Bu Widi dapat dari pembicaraan ini? Sebenarnya simpel sih Bu Aziz. Saya ingin ketiga anak ini benar-benar bisa literasi dulu lah, bisa membaca secara lancar, memahami suatu bacaan. Karena yang namanya membaca lancar, memahami suatu bacaan itu kan inti pokok nih Bu Aziz. Nanti ketika sudah bisa membaca lancar, sudah bisa memahami bacaan, nanti insya Allah kan dalam pengerjaan tugas itu semuanya sudah lancar seperti itu Bu Aziz. Ya, dari yang dikemukakan Bu Widi tadi, ada siswa yang kurang literasinya kurang. Betul. Menurut Bu Widi, kemampuan literasi yang seperti apa sih yang Bu Widi harapkan? Ya, minimal mereka sudah bisa membaca Bu Aziz, sudah bisa tahu ini bacaan tentang apa dan isinya maksudnya itu apa Bu Aziz, seperti itu. Baik Bu Widi, dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira ketiga siswa tersebut berada dalam level berapa? Kalau berbicara tentang angka ya Bu Aziz, tentu saja berbeda karena 3 anak memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki kekurangan yang berbeda seperti itu. Kalau saya bilang secara umum, mungkin mungkin 4,5 lah seperti itu. Ada setengahnya ya? Iya, soalnya kan yang tadi ada yang sudah lancar membaca, cuma belum bisa memahami, hanya belum bisa memahami bacaan seperti itu Bu Aziz. Harapannya mau di level berapa nih? Saya sih tidak muluk-muluk ya Bu Aziz. Saya pengennya ya ada peningkatan lah, mungkin di angka 7 dulu lah, nanti selanjutnya bisa 8, 9 sampai bisa mencapai maksimal seperti itu. Karena kalau nilai 4,5 kan masih dirasa kurang sekali ya Bu Aziz. Kalau sudah 7 itu menurut saya untuk ketiga anak ini itu sudah luar biasa sekali seperti itu. Untuk mewujudkan ke level 7 dari level 4,5, saya ingin tahu nih, apa kekuatan atau kompetensi yang menjadi senjata Bu Widi untuk mewujudkan tujuan atau level tadi? Mungkin seperti ini Bu Aziz, mungkin saya ingin benar-benar fokus ke ketiga anak ini itu tidak dalam suatu pembelajaran yang klasikal seperti itu Bu Aziz. Selama ini saya bingungnya itu dalam menangani 3 anak ini kan yang lainnya sudah bisa lancar membaca, tinggal 3 anak ini bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Nah, saya akhirnya sebenarnya sebelum saya belajar diferensiasi nih Bu Aziz, sebenarnya saya sudah membedakan tugas kepada 3 anak ini menurut kemampuannya masing-masing seperti Bu Aziz. Jadi saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ke ketiga anak ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti itu Bu Aziz.
Dari sepengetahuan saya dari ceritanya Bu Widi tadi, kan pastinya Bu Widi memiliki treatment atau strategi tersendiri ya. Betul. Apa sih yang Bu Widi butuhkan untuk mendukung strategi? Saya ingin ada dukungan sebenarnya. Saya ingin ada dukungan dari orang tua seperti itu. Saya ingin ada dukungan orang tua, jadi tidak hanya saya yang bekerja keras di kelas seperti itu di sekolah, mengorbankan waktu, tenaga seperti itu, tapi saya ingin juga orang tua juga ikut terlibat seperti itu Bu Azi. Lalu apa nih rencana tindakan Bu Widi terhadap ketiga siswa tersebut? Saya sedikit punya rencana seperti ini Bu Aziz. Saya ingin merencanakan ketiga anak ini saya tetap memperlakukan pembelajaran diferensiasi, bahwa mereka memang satu kelas memang memiliki karakter yang berbeda seperti itu, tapi diferensiasi sendiri di sini dalam hal memaksimalkan bagi potensi mereka yang ada di dalam diri mereka. Jadi nanti kekurangan mereka itu bisa lebih tertutupi seperti itu Bu Aziz. Kemudian di akhir pembelajaran nanti biar tidak mengorbankan siswa saya yang lainnya seperti itu ya Bu Aziz. Mungkin kalau zaman dulu sebelum mengenal pembelajaran diferensiasi, sini saya mengkhususkan ketiga anak tersebut saya hadapi begitu, tapi saya seperti mengabaikan yang lain yang sudah mampu seperti itu Bu Aziz. Tapi saya tidak ingin yang seperti itu begitu. Saya tidak apa-apa untuk mengorbankan waktu tenaga lah. Saya ingin nanti di akhir pembelajaran setelah teman-temannya pulang, saya ingin tiga anak ini memang benar-benar dalam jangkauan saya seperti itu. Yang kedua, saya ingin adanya kerjasama lah dengan orang tua seperti itu, untuk pembelajarannya di rumah seperti itu Bu Aziz. Iya, bagus sekali ya. Terus apa sih ukuran keberhasilan dari strategi Bu Widi tadi? Sebenarnya ukuran keberhasilan ya tadi kan saya mengatakan angka 7 ya Bu Aziz. Jadi saya ingin yang satu ini bisa memahami isi bacaan, dan yang satu ini sudah bisa membaca lancar dan menulis, dan siswa yang satu lagi ini sudah minimal bisa mengeja. Karena yang paling berat itu sebenarnya yang terakhir ya, yang siswa terakhir ini setelah saya selidiki sebenarnya siswa yang terakhir ini punya kayak penyakit membaca penyakit aksara seperti itu. Jadi ketika dia bertemu dengan huruf E, itu semuanya dibaca me seperti itu. Jadi walaupun di situ re misal, ready misal. Jadi re di sini dibacanya me seperti itu. Me seperti itu. Kalau ketemu dengan huruf E seperti itu. Jadi minimal saya ingin menghilangkan penyakit itu dulu kalau yang di siswa yang ketiga ini seperti itu Bu. Dari beragam rencana Ibu Widi yang sudah Ibu Widi sampaikan tadi, apa yang akan dilakukan Bu Widi dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat tentu saja saya ingin memanggil orang tua ketiga siswa saya tersebut. Saya ingin membuat kerjasama, membuat kesepakatan dengan ketiga orang tua seperti itu, dan tentu saja kesepakatan juga dengan siswa-siswa di situ seperti itu. Jadi kita di sini intinya ingin anak-anak kita itu semuanya bisa maju seperti itu. Secepatnya ini kapan? Insya Allah setelah kegiatan coaching ini ya minggu depan Bu. Ini kan akhir pekan ya, mungkin kita bisa ketemu dengan wali murid itu minggu depan, karena ini sebenarnya masalah kompleks juga ya, dengan orang tua yang bermasalah juga seperti itu Bu. Baik Bu Widi, strategi yang Bu Widi sampaikan sepertinya sudah Bu Widi pikirkan jauh-jauh hari dan sudah matang ya Bu Widi, tinggal pelaksanaannya saja. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan kabar yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Aziz atas waktunya. Maaf nih mengganggu. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu Aziz. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Aziz
dan Bu Desi, coaching hari ini berjalan dengan lancar nih. Alhamdulillah. Masing-masing kegiatan sudah dapat terlihat alur tirtanya secara keseluruhan berkembang dengan baik. Baik yang tadi adalah pertanyaan berbobot ataupun step by step di alur tirta tersebut. Yang akan saya tanyakan untuk kemudian ke depannya Bu Azi, indikator ketercapaian dari yang tadi dilaksanakan itu apa saja? Untuk indikator ketercapaian, karena saya itu ingin memunculkan atau meningkatkan kompetensi menampilkan pertanyaan berbobot. Jadi saya melihat Bu Widi atau Bu Desi ini mengeluarkan masalahnya dengan panjang lebar, dikupas tuntas tanpa adanya ragu kepada saya, seperti percaya kepada saya. Saya merasa itu sebuah indikator keberhasilan saya untuk memancing coach menyampaikan masalahnya kepada saya. Baik, luar biasa sekali nih. Untuk selanjutnya Bu Azi dan Bu Desti, setelah melaksanakan coaching ini, saya tadi mencatat beberapa hal yang penting. Ternyata tadi yang sudah saya sampaikan di alur tirta dari T sampai A semuanya sudah termunculkan. Pertanyaan berikutnya adalah untuk seandainya nanti Bu Azi melakukan coaching kembali, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin sekali mengembangkan mewujudkan kehadiran penuh, karena kadang saya merasa ketika coaching itu masih ada gangguan-gangguan dari luar. Jadi kadang ada seketika saya tidak konsen, tapi saya bisa mengembalikan lagi. Saya ingin saya itu bisa masuk ke dalam masalahnya Bu Widi, agar saya bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh coach seperti itu. Hanya satu saja atau mau ketiganya? Semuanya pastinya ingin dikembangkan ya. Cuman kalau misalnya untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan ke kehadiran penuh tanpa meninggalkan pertanyaan berbobot ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini Bu Azi, untuk kedepannya jika masih berkesempatan ya melaksanakan coaching, nanti akan mengembangkan pertanyaan berbobot dan kehadiran. Oke, ini semoga untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, sukses karirnya, sukses semuanya. Untuk itu Bu Azi dan Bu Desti juga sama, nanti kedepannya sukses semuanya. Oke. Terakhir kali saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini dan permintaan maaf saya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Menik, Bu Azi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bu Menik dan Bu Azi. Selamat siang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali mendengarnya kalau semuanya dalam keadaan sehat, dan kalau kita sehat nanti apapun yang akan kita laksanakan akan menjadi lancar, gitu. Amin. Nah, kali ini kita di sini akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, nanti sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Destiana Vidya Prastiwi. Saya di sini selaku observer, dan nanti Bu Menik di sini akan menjadi coach, betul. Dan Bu Azi nanti di sini akan menjadi coach, betul sekali. Nah, sebelum pelaksanaan, saya ingin menjelaskan dulu untuk rubrik pengamatannya. Nah, saya akan mengamati nanti dalam alur percakapan coachingnya, yaitu di sini di dalamnya harus ada alur tirta. Nah, dalam percakapan ini nanti termuat alur tirta, yaitu di dalamnya ada tujuan umumnya, ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya dan tanggung jawab. Gitu, nggih? Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Menik selaku coachnya, kompetisi apa yang nanti akan dikembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Widi. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan kali ini, yang pertama tentunya kehadiran penuh, Baik. kemudian
menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Wit? Oke, baiklah. Nah, berarti nanti Bu Menik selaku coach akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Menik? Iya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi tersebut, indikator ketercapaiannya itu nanti seperti apa Bu Menik? Untuk indikator ketercapaiannya, ya saya tentunya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang coach hadapi. Itu Bu. Oh, baiklah, berarti nanti diharapkan coachingnya Bu Azi ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Azi. Ya, nah selanjutnya sudah saya catat semuanya di sini dari keterampilan yang akan dikembangkan, kompetensinya apa. Kemudian saya persilahkan kepada Bu Azi dan Bu Menik untuk melaksanakan kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu Wit. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Menik, Bu Azi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bu Menik dan Bu Azi. Selamat siang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali mendengarnya kalau semuanya dalam keadaan sehat, dan kalau kita sehat nanti apapun yang akan kita laksanakan akan menjadi lancar gitu. Amin. Nah, kali ini kita di sini akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, nanti sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Destiana Vidya Prastiwi. Saya di sini selaku observer, dan nanti Bu Menik di sini akan menjadi coach, betul. Dan Bu Azi nanti di sini akan menjadi coachee, betul sekali. Nah, sebelum pelaksanaan, saya ingin menjelaskan dulu untuk rubrik pengamatannya. Nah, saya akan mengamati nanti dalam alur percakapan coachingnya, yaitu di sini di dalamnya harus ada alur tirta. Nah, dalam percakapan ini nanti termuat alur tirta, yaitu di dalamnya ada tujuan umumnya, ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya dan tanggung jawab. Gitu, ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Menik selaku coachnya, kompetisi apa yang nanti akan dikembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Witi. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan kali ini, yang pertama tentunya kehadiran penuh, Baik. kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Wit? Oke, baiklah. Nah, berarti nanti Bu Menik selaku coach akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Menik? Iya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi tersebut, indikator ketercapaiannya itu nanti seperti apa Bu Menik? Untuk indikator ketercapaiannya, ya saya tentunya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang coach hadapi. Itu Bu. Oh, baiklah, berarti nanti diharapkan coachingnya Bu Azi ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Azi. Ya, nah selanjutnya sudah saya catat semuanya di sini dari keterampilan yang akan dikembangkan, kompetensinya apa. Kemudian saya persilahkan kepada Bu Azi dan Bu Menik untuk melaksanakan kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu Wit. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Bu Azi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Menik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, lancar. Alhamdulillah ya. Yang diharapkan ya kita selalu sehat. Tapi rasa-rasanya ada yang berbeda nih. Ada yang ingin diceritakan Bu Azi? Oh iya Bu, kali ini kita ketemu di sini. Saya ingin bercerita. Saya mengalami kegalauan di kelas saya. Saya mengajar kelas 5 dan murid saya berjumlah 22 anak. Kelas kecil sih sebenarnya Bu, tapi dari 22 anak itu beragam. Saya sih memahami kalau setiap kelas itu pasti beragam. Tetapi ada satu anak yang membuat pikiran saya menjadi kurang tenang dan terganggu.
satu anak ini menurut saya setelah saya lakukan asesmen, dia itu mengalami keterlambatan berpikir. Selain itu dia juga lambat dalam bergerak, kinestetiknya lambat, dan dia juga tergolong lambat mengolah informasi yang disampaikan oleh guru ataupun teman. Jadi ada multiple slow learner ya Bu. Saya bingung nih Bu, maksudnya ketika saya masuk ke kelas baru ini kan baru awal-awal tahun ajaran baru, ada satu anak yang terkesan terbelakang. Jadi jaraknya antara dia dengan siswa yang lain itu jauh, sangat jauh. Jadi saya merasa terganggu, bagaimana nih caranya biar anak ini tidak tertinggal terlalu jauh. Kalaupun masih rendah, tapi kalau tertinggal terlalu jauh kan tetap susah, dan untuk mengikuti pembelajaran yang lain ketika dikelompokkan dengan teman yang lain untuk berkolaborasi kurang bisa menyatu. Jadi saya ingin sekali anak tersebut ada peningkatan kompetensinya, baik akademiknya, kinestetiknya, juga dalam mengolah atau informasi dari orang lain, termasuk dari guru dan dari teman, seperti itu. Baik Bu Asi, berarti kalau dari yang saya amati, dari permasalahannya panjenengan ini terkait dengan ada anak di kelas panjenengan yang mempunyai keterlambatan, baik dalam bidang kinestetiknya, berpikirnya, ya. Jadi jenengan ingin menyelesaikan permasalahan dari anak tersebut. Betul sekali Bu. Kira-kira nih Bu Asi, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Saya harapannya sederhana Bu, jadi saya tidak muluk-muluk, saya hanya ingin anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan teman-temannya, tidak tertinggal terlalu jauh. Jadi jadi dengan teman yang lain itu bisa nyambung gitu loh Bu, dalam bekerja sama, berkolaborasi, berkomunikasi, bisa nyambung dengan teman yang lain, seperti itu. Jadi yang ingin Ibu harapkan itu tentunya adanya perubahan dari diri anak tersebut. Nah, sekarang kira-kira perubahan yang bagaimana ini yang ingin Ibu capai? Pastinya perubahan dari segi akademik ya Bu. Saya inginnya ya anak tersebut kan mengalami keterlambatan berpikir dan kinestetik. Dia itu bisa membaca, tetapi membaca kata yang sederhana, padahal sudah kelas 5 yang seharusnya mendapatkan materi yang sudah kompleks, tapi untuk membaca satu paragraf belum mampu. Jadi dia juga belum bisa mengolah informasi. Lalu untuk menulis, dia bisa menulis, tetapi ketika dia menulis pasti ada satu huruf yang tertinggal atau beberapa huruf yang tertinggal, tidak lengkap Bu. Jadi ketika saya memeriksa hasil pekerjaannya itu tidak pernah selesai, pekerjaannya tidak pernah selesai. Jadi saya bingung untuk kedepannya itu bagaimana untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya, untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, sedangkan kemampuannya itu jauh tertinggal dari teman-temannya, seperti itu. Baik. Kalau dari Bu Asi seperti itu, kalau harapannya Bu Asi kan kita berada di level terbaik lah ya Bu Asi dari anak tersebut. Kalau level terbaik itu kan di level 10. Kalau diangkakan kondisi sekarang, siswa Bu Asi itu berada di level berapa itu kira-kira? Kalau saya nilai level tertinggi 10, saya menilai anak tersebut masih di level 4. Kan masih jauh sekali. Iya, jauh sekali betul ya. Kira-kira Bu Asi bisa meningkatkan sampai ke level berapa ini? Untuk saya tidak muluk-muluk ya Bu, saya untuk anak tersebut untuk sampai 6 saja saya sudah senang sekali Bu. Maksudnya level 6 itu saya nilai anak tersebut bisa membaca dengan benar, menulis dengan lengkap, dan bisa berkomunikasi aktif dengan temannya, seperti itu Bu. Berarti untuk di level 7 itu kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Asi lakukan untuk bisa berada di level yang Bu Asi harapkan tadi? Sebelumnya untuk merencanakan
treatment atau strategi, pastinya saya akan studi kasus dulu Bu. Saya mencari penyebabnya mengapa anak tersebut mengalami slow learner. Jadi saya konsultasi dengan kepala sekolah, dengan studi kasus dengan guru sebelumnya, dan saya mendapatkan informasi banyak dari guru sebelumnya bahwa siswa tersebut itu berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Orang tuanya sebagai pemulung. Tetapi yang lebih mengagetkan saya lagi adalah dari faktor genetik. Seperti diketahui oleh guru sebelumnya bahwa orang tuanya itu mengalami keterbelakangan mental. Jadi saya sampai di situ saya berpikir seharusnya saya kan bekerja sama dengan orang tua untuk meningkatkan kemampuan anak, tetapi orang tuanya memiliki keterbelakangan mental. Jadi saya satu step untuk berkoordinasi dengan orang tua saya hapus dulu karena saya merasa saya tidak bisa berkoordinasi dengan orang yang memiliki keterbelakangan mental. Jadi saya lanjutkan lagi dengan home visit. Saya melihat ke rumahnya, memang benar di rumahnya itu jauh sekali dari kata sehat. Saya memahami karena orang tuanya memang memiliki keterbelakangan mental, dan saya lihat nutrisi asupan yang didapatkan siswa tersebut pastinya kurang seimbang. Jadi untuk mendukung pemikirannya, mendukung aktivitasnya kurang seperti itu. Saya melihat penyebabnya seperti itu. Jadi saya bisa menilai kalau anak tersebut mengalami slow learner. Nah, setelah saya mengetahui seperti itu, saya kebetulan kemarin Mbak Pucuk di Cinta Ulang Tiba, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti BIMTEK GPK atau Guru Pembimbing Khusus untuk PDBK. Seperti kita ketahui, kalau PDBK itu kan bukan hanya untuk siswa yang memiliki cacat atau kekurangan fisik ya, tetapi slow learner juga bisa masuk. Jadi saya mengikuti BIMTEK tersebut dari tahap pengetahuan dan keterampilan, sedikit banyak adalah pengetahuan dan pengalaman dari peserta lain, dari fasilitator yang dapat saya gunakan untuk menghadapi siswa tersebut. Seperti itu Bu. Baik, ada beberapa usaha yang ingin Bu Asi lakukan nih. Ternyata untuk koordinasi dengan orang tua tidak bisa ya Bu Asi. Ya, jadi ini prioritas utamanya Bu Asi apa ini dari beberapa yang tadi sudah disebutkan? Untuk prioritas sebenarnya bukan prioritas atau bagaimana Bu. Jadi rencana saya itu adalah apa ya, urutan. Jadi semuanya harus adalah tahapan, semuanya harus dilaksanakan. Ketika saya sudah sampai di tahap koordinasi dengan kepala sekolah, guru dan teman-teman lain, saya melanjutkan ke tahap strategi saya sendiri sebagai guru. Jadi saya akan memberikan PPI atau program pembelajaran individual kepada siswa tersebut. Jadi sebelum saya menyusun PPI ini, saya membuat tahapan, ada 3 tahapan, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan sudah saya laksanakan tadi, koordinasi dengan kepala sekolah, guru wali kelas yang lama, dan saya sudah mengidentifikasi kelemahan-kelemahan apa dan kekurangan-kekurangan apa yang ada, sehingga saya dapat menentukan treatment atau pembelajaran apa sih yang cocok untuk siswa tersebut, seperti itu. Dan untuk pelaksanaannya saya laksanakan di kelas bersama dengan teman-teman. Jadi apalagi sekarang sudah maraknya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi akan tidak terlalu terlihat jika kita memberikan perbedaan terhadap siswa tersebut, karena pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi kan semuanya berbeda. Jadi ketika saya memberikan treatment yang berbeda pada siswa PDBK tersebut, teman-teman yang lain tidak akan membuli, tidak akan memberikan komentar negatif. Jadi mereka akan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi ketika ke anak tersebut saya berikan PPI untuk program pembelajaran individual yang sudah ada alurnya sesuai untuk pembelajaran siswa PDBK, seperti itu. Jadi yang diprioritaskan oleh Bu Asi itu terkait PPI ya Bu Asi. Iya. Karena dengan orang tua sudah tidak bisa, jadi program yang diprioritaskan oleh Bu Asi PPI dengan 3 tahapan tadi ya.
Dari tahapan itu atau dari rencana Bu Asi PPI ini, kira-kira ukuran keberhasilan yang Bu Asi harapkan itu seperti apa? Untuk keberhasilannya, saya lebih ke prosesnya, Ibu. Jadi ketika anak tersebut sudah mau membuka diri, bekerja sama dengan teman, komunikasinya baik, otomatis kan dia akan berusaha lebih baik lagi dalam akademiknya, belajar membaca, belajar menulis. Saya lebih menilai ke situnya. Jadi nanti di evaluasi dari PPI ini juga bukan semata produk atau hasil, tetapi karakter dan kegiatan yang sudah dilaksanakan saya nilai dalam observasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk PPI-nya seperti itu. Terima kasih Bu Asi. Sepertinya dari permasalahan Bu Asi, kemudian Bu Asi menceritakan program-program yang akan dilakukan sampai dengan tindak lanjut pun sudah Bu Asi sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang Bu Asi ceritakan, nanti saya diberi kabar lagi ke depannya, tentunya kabar yang lebih baik ya Bu Asi ya. Mungkin cukup ini ya Bu Asi yang sudah kita bincang-bincang pada hari ini. Nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi, tentunya seperti tadi harapannya dengan kabar yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Menik sudah mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih kepada Bu Menik dan Bu Azi. Tadi Bu Menik selaku coach dan Bu Azi selaku coaching. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, baik secara keseluruhan. Tadi sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Tadi sudah muncul di alur percakapan Tirtanya ada tujuan umumnya, tadi identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, tadi kompetensi yang dikembangkan sudah tercapai seperti yang dikemukakan oleh Bu Menik di awal kita sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian setelah melakukan coaching ini, Bu Menik, apa yang menjadi indikator ketercapaian setelah coachingnya ini berlangsung, itu pengembangan kompetensinya apa, Bu Menik? Baik, untuk indikator ketercapaian, alhamdulillah sudah tadi ya. Jadi dari coaching saya ini sudah dapat menemukan solusi dan langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang coaching hadapi. Seperti itu, Bu. Berarti sudah tercapai ya Bu Menik. Tadi kita sebelum pelaksanaan kegiatan coachingnya, tadi harapannya tadi Bu Menik bisa memunculkan coachingnya ini bisa memunculkan suatu solusi begitu ya. Dan saat sudah terjadi coaching juga alhamdulillah tadi sudah terjawab. Bu Aziz selaku coaching juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, saya di sini ingin menyampaikan beberapa catatan kepada Bu Menik dan Bu Azi tadi tentang hasil observasi. Tadi alhamdulillah tadi Bu Menik bebas dari penilaian dan asumsi terhadap Bu Azi. Tadi tidak ada asumsi atau tidak ada penilaian terhadap Bu Azi, namun terus menggali apa yang ada di dalam potensinya Bu Aziz seperti itu. Kemudian tadi juga Bu Menik sudah fokus terhadap area yang ingin dikembangkan, yaitu mengembangkan, menanyakan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian berdasarkan hasil coaching tadi, Bu Menik, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti selanjutnya? Tentunya saya harus lebih memahami lagi tentang alur Tirta ya Bu, dari mulai tujuan sampai dengan tanggung jawab, dan bisa menggali informasi dari coaching saya sehingga coaching saya seperti tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah. Jadi ingin terus menggali Bu Menik sehingga nanti coachingnya memang benar-benar bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, tadi saya juga sudah mengamati tadi di sini ada prinsip kemitraan di sini ya. Tadi ada apa yang ingin dikembangkan di kegiatan selanjutnya. Kemudian tadi juga prinsipnya sudah ada muncul kreatif, ada memicu berpikir kritis ya tadi terhadap Bu Azi. Kemudian tadi sudah menanyakan untuk skala angka berapa yang nantinya akan dicapai seperti itu. Kemudian sudah ada prinsip memaksimalkan potensi juga, kapan aksinya akan dilakukan, dukungan dari siapa saja sudah muncul, alhamdulillah. Nah, jadi nanti saya ikut berharap kepada Bu Menik, nanti yang akan datang Bu Menik bisa mengembangkan lagi kompetensi yang dimilikinya. Bu Menik ya?
Oke, baiklah. Demikian untuk kegiatan coaching kali ini. Saya sebagai observer mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu semua. Nih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.